wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, kembali lagi ke pembelajaran jarak jauh. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Perkenalkan dulu ya, nama Ibu Vita Maidasari, mengajar di SDN Kebon Baru 1. Ibu mengajar guru kelas 4. Dalam pandemi, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ibu hanya ingatkan nih, ada 5M yang harus tetap kalian pegang. Yang itu, memakai masker dimanapun kalian berada. Kemudian, selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, kalian harus menjaga jarak ketika bermain ya. Tapi Ibu harap kalian jangan banyak bermain di luar rumah. Kemudian, ada menghindari kerumunan. Dan M yang kelima, membatasi mobilitas. Jadi, lebih baik di rumah saja. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu sehingga pembelajaran kita bisa masuk dalam otak dan bisa kalian pahami. Yuk, bersama-sama sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Pertama, kalian tentunya harus mempersiapkan buku catatan kalian. Yang kedua, jangan lupa pulpen dan pensilnya dan peralatan perlengkapan alat tulis lainnya. Kemudian ada juga buku tema 1 kelas 4. Jangan lupa ya untuk panduan kalian dalam membaca materi. Kemudian ada juga jurnal harian belajar yang harus kalian kerjakan tiap harinya. Pada hari ini, Ibu akan menerangkan tentang tematik tema 1, yaitu indahnya kebersamaan kelas 4, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dalam pembelajaran 6. Di dalam pembelajaran 6 ini, kegiatan yang akan kita lakukan adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks, kemudian mempraktekkan prosedur gerak dasar jalan lompat tari, tapi ini nanti khusus untuk yang PJOK ya. Nah, sikap yang harus kita kembangkan dalam pembelajaran kali ini adalah santun, keterampilannya mencari informasi, kemudian mengkomunikasikan hasil, pengetahuannya ada gagasan pokok dan gagasan pendukung, persatuan dan kesatuan, kompetensi dasar di tema 1. Pada kali ini ada PKN dan bahasa Indonesia seperti yang ada di layar TV kalian ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membaca tentang suku Minang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membantu kalian untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian ada dengan membaca teks suku Minang, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis tentang keberagaman budaya sosial di dalam teks suku Minang dengan benar. Ada yang ketiga, setelah membaca teks suku Minang, mampu menjelaskan apa sih itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang keempat, setelah membaca teks suku Minang, siswa mampu membuat rencana kegiatan yang nantinya kegiatan itu dapat membantu untuk mempererat tali persaudaraan atau kesatuan dan persatuan bangsa. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai belajar. Ya, ini adalah teks bacaan suku Minang yang sebelumnya kalian sudah baca dalam pembelajaran 5 ya. Silakan baca lagi, dibuka lagi buku pembelajaran tema 1-nya halaman 58. Sudah ya anak-anak ya? Ya, sudah ketemu dan sudah membacanya? Setelah membaca teks, kalian sudah bisa belum menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Kalau belum, mari kita coba bersama-sama. Apa sih itu gagasan pendukung dan gagasan pokok? Masih ingatkah kalian apa itu yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung?
Ibu akan ingatkan kembali, gagasan pokok itu adalah inti yang dibicarakan di dalam teks. Jadi bisa dibilang gagasan pokok itu ide yang penulis biasanya ingin utarakan atau ingin sampaikan di dalam teks. Kemudian letaknya itu bisa ada di awal, di akhir, atau keduanya. Bisa di akhir atau bisa di awal, namanya paragraf campuran. Kemudian untuk mencari gagasan pokok, kalian harus menemukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, kalau gagasan pendukung, kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf yang mendukung atau melengkapi kalimat utama atau gagasan utama. Letaknya ada pada semua kalimat dalam paragraf kecuali kalimat inti ya atau kalimat utama. Nah, ada trik nih yang mudah untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian harus melakukan 3 cara, yaitu pertama, membaca teks dengan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat utama. Yang ketiga, menyimpulkan isi paragraf. Ada ciri-ciri gagasan pokok berupa kata kunci. Kata kuncinya di dalam paragraf itu apa ya? Kalian harus bisa temukan. Nah, kata kunci itu biasanya kata yang diulang-ulang atau yang dibicarakan pada setiap kalimat. Jika terdapat di awal paragraf, lihat kalimat yang keduanya. Biasanya berupa pengulangan kata. Jika terdapat di akhir paragraf, ada kata yang biasanya digunakan untuk menyimpulkan seperti kata oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, dan lainnya. Nah, kalau ciri gagasan pendukung berupa kalimat selain kalimat utama. Biasanya menggunakan kata ganti atau konjungsi, ya. Jadi kata kuncinya diganti dengan kata ganti orang atau benda atau sesuatu yang dapat menggantikan kalimat utama itu. Terdapat pada semua kalimat dalam paragraf selain kalimat utama. Setelah Ibu memberikan trik, ayo kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan suku Minang di dalam paragraf pertama atau paragraf 1 ya. Coba kalian buka teks suku Minang halaman 58. Kalian baca lagi ya paragraf 1-nya dan temukan gagasan pokoknya. Bagaimana? Kalian sudah menemukan gagasan pokoknya? Coba kita cek sama-sama ya. Benar atau enggak jawaban kalian? Nah, gagasan pokoknya yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ya, betul. Di kalimat utamanya ada di depan paragraf. Lalu, gagasan pendukungnya yang mana saja ya? Kalimat-kalimatnya? Ya, ada suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau urang awak. Yang kedua, ada juga bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Yang ketiga, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Lenggeda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Mengapa Ibu pilih keempat kalimat gagasan pendukung ini? Itu karena pertamanya itu suku Minang itu diulang terus-menerus katanya. Jadi sebenarnya yang dibahas dalam paragraf pertama adalah tentang suku Minang. Sehingga kalimat-kalimat setelah kalimat utama adalah gagasan pendukung. Nah, anak-anak, selain gagasan pendukung dan gagasan pokok, yang perlu kita perhatikan dalam tema kali ini adalah persatuan dan kesatuan di dalam kemajemukan. Kemajemukan itu apa ya? Kemajemukan adalah keberagaman, ya, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, seperti perbedaan suku, bangsa, agama, ras, etnis, ya. Ada juga perbedaan warna kulit, kemudian perbedaan bahasa, tetapi
perbedaan-perbedaan itu tidak boleh kita jadikan suatu yang nantinya dapat memperpecah belah persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, untuk mempereratnya, kita harus sering atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempersatukan persatuan dan kesatuan. Contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan itu apa aja ya? Nah, lihat, ada beberapa anak yang sedang bermain permainan tradisional. Mungkin sebelum pandemi kalian sering ya bermain sama teman-teman di lapangan, gobak sodor, atau permainan-permainan tradisional lainnya yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Ada juga kegiatan untuk menanam pohon supaya di lingkungannya tetap asri. Kemudian dapat juga melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan komplek ya. Dan ada juga pawai budaya yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi. Tapi karena pandemi, jadi kegiatan-kegiatan tersebut memang dibatasi ya anak-anak. Cuman jangan sampai semangat persatuan dan kesatuan itu pupus dari hati kalian. Harus tetap dijaga. Pada awal pembelajaran, Ibu sudah memberikan tujuan-tujuan pembelajaran kali ini. Salah satunya adalah untuk melakukan rencana kegiatan yang dapat kita buat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Ibu sudah memberikan satu contoh rencana kegiatan yang nantinya dapat kalian tiru atau kalian kembangkan untuk membuat rencana kegiatan yang akan kalian kerjakan untuk tugas di rumah. Ya, di sini Ibu ada jenis kegiatannya adalah kerja bakti Komplek Mawar. Ya, misalkan ya, pesertanya itu warga Komplek Mawar, RT-nya RT 01 misalkan ya. Harinya, nah kalian harus sudah tentukan harinya, hari apa, tanggal berapa ya. Kemudian pukulnya juga pukul berapa, jam berapa mulai kegiatannya. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan dalam rencana kegiatan itu apa saja kalian harus tulis. Nah, di sini Ibu memberikan contoh membersihkan sekolah, selokan atau saluran air ya. Kemudian merapikan taman komplek. Alat-alat yang dibutuhkannya kira-kira apa saja. Nah, itu harus ada di dalam rencana kegiatan yang akan kalian buat. Nah, anak-anak, sampailah kepada kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini pembelajaran kita dapat simpulkan pada tiap paragraf mengandung gagasan utama dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah ide pokok inti yang dibicarakan dalam sebuah teks bacaan. Letaknya bisa di awal atau di akhir atau bahkan ada yang di keduanya yaitu awal dan akhir atau yang disebut paragraf campuran. Nah, ada juga gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat penjelas untuk menunjang gagasan pokok. Letaknya pada kalimat-kalimat dalam paragraf selain kalimat utama. Perbedaan dalam keberagaman haruslah menjadi pemersatu bangsa. Kita dapat memupuk kebersamaan itu. Salah satunya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menjalin kerukunan. Oke, untuk lebih memahami pembelajaran pada kali ini, Ibu akan memberikan evaluasi ya, sedikit pertanyaan-pertanyaan evaluasi untuk kalian kembangkan dan kalian jawab. Yang pertama, apakah yang dimaksud gagasan pokok? Nah, itu udah ada ya, tadi Ibu sudah menyimpulkan apa sih itu gagasan pokok. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Itu juga sudah Ibu terangkan tadi. Kalian harus bisa menjawabnya ya. Yang ketiga, sebutkan perbedaan-perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. Yang keempat adalah tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap paragraf teks suku Minang dalam jurnal kalian. Kan tadi sudah dibahasnya paragraf 1 ya. Paragraf 2, 3, 4, dan 5 belum. Jadi kalian harus mencarinya di rumah. Kemudian yang kelima, buatlah suatu susunan rencana kegiatan
yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakan tugas yang Ibu berikan sebagai evaluasi. Kalau kalian sudah bisa mengerjakan tugas tersebut, berarti kalian sudah paham. Insya Allah kalian dapat melaksanakan pembelajaran berikutnya dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Ya, sekian pembelajaran jarak jauh dari Bu Vita. Terima kasih banyak sudah menyimak dan ikut bersama-sama dengan Ibu memahami pembelajaran 6 kali ini ya. Semoga dalam pembelajaran jarak jauh berikutnya kalian lebih memahami dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh walaupun dari rumah aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.